فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. صلى الله تعالى نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Kuntum khairan ummatan linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-Aidan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya sijnul mu'minin jannatul kafirin. Sadaqallahul azim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan para orang tua, para ahli ulama, kawan-kawan seperjuangan yang dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan dan tak jemu kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan maha kasih sayangnya Allah, maha kerahimannya Allah, hari ini, detik ini masih dikekalkan hidayah dalam diri kita. Hari ini, detik ini Allah Subhanahu wa taala masih sibukkan kita dalam perkara-perkara yang mulia. Berselawat dan beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan keharibaan manusia yang teramat mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Semoga dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, kita akan mengharapkan syafaat di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini sebagai makhluk yang paling sempurna. Asraful makhluk. Makhluk yang jika ada iman, amal soleh bisa mulia dan lebih mulia daripada malaikat-malaikat yang lain. Tetapi sebaliknya yang mulia, jika manusia ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingkar kepada seluruh perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi manusia makhluk yang terburuk, bahkan daripada hewan terburuk. Bahkan ulama mengatakan lebih buruk lagi daripada apa yang keluar daripada dubur ya hewan paling buruk. Itu kalau manusia kayak ini. Berlangsungnya alam semesta ini, dunia ini masih Allah jaga, dunia ini masih Allah putar seperti apa adanya. Alam semesta ini Allah ciptakan. Apa yang ada di bumi, apa yang di antara langit dan bumi, apa yang ada dalam bumi, semua ini Allah ciptakan untuk berkhidmat kepada yang namanya manusia. Allah ciptakan semua alam semesta ini untuk keperluan kita manusia. Tetapi perlu kita sadari hadirin ya, bahwasanya kita manusia ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dunia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini sekarang adalah untuk akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan, sebelum Allah ciptakan manusia, permukaan alam semesta ini di bumi ini sudah ada makhluk sebelum kita, dan mereka telah berbuat kerusakan. Jin adalah makhluk yang pernah mendiami dunia. Mereka berada di dunia ini sudah berjuta-juta tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan jin melalui para malaikat karena telah terjadi pertumpahan darah, terjadi kerusakan pada masa itu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat untuk memburu para jin. Ada satu jin
yang ini alim sekali, dahsyat amalannya, sehingga amalannya menembus ke langit dan menyamai para malaikat. Nama jin ini tahu enggak? Namanya Azazil. Azazil itu adalah satu jin yang begitu hebat, dahsyat. Amalannya luar biasa. Setelah jin-jin semua dia basmi, tangkap, maka Azazil ini ikut kepada para malaikat di langit, dan bahkan Azazil menjadi imamnya para malaikat, saking hebatnya ini. Nah, hadirin ya, maka Allah Subhanahu wa taala sekali berfirman kepada para malaikat, akan aku utus, akan aku ciptakan satu makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Malaikat-malaikat protes, ya Allah, untuk apa lagi Engkau ciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui para malaikat. Dan jin ini merasa pede, karena dia orang yang paling alim di antara para malaikat. Dia pede kalau dia yang nanti akan menjadi diutus kembali di muka bumi. Karena ketika dia di muka bumi, memang dia adalah hamba Allah yang paling alim, yang paling taat. Semua orang buat kerusakan dia. Ketika Allah SWT ciptakan Adam alaihissalam dari segumpal tanah, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sesuatu kepada Adam alaihissalam, ya, kepada malaikat. Malaikat hanya diberikan sifat taat. Makanya malaikat-malaikat itu sifatnya taat. Tidak ada malaikat yang tidak taat. Sejak Allah ciptakan, ya, malaikat Israfil, peniup sangkakala, hingga hari ini, detik ini dia tetap berdiri tegak di atas dua kakinya, dan sangkakala tetap di dalam dipegang, berada di ujung bibir. Ketika Allah perintahkan tiup, maka ditiup. Maka alam semesta kan hancur. Ada malaikat banyak. Jadi kata alim ulama, jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah manusia yang pernah. Jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman akan utus satu khalifah di muka bumi, malaikat ya Allah, apakah kami ini kurang beribadah kepada Anda? Kami diberitakan sujud. Ada malaikat yang sejak diciptakan oleh Allah sampai nanti dunia kiamat sujud saja. Ada malaikat yang diberitakan Allah untuk ruku saja. Ada yang diberitakan Allah untuk berdiri. Nah, kita ibadah kita tadi sholat maghrib itu ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal. Itu adalah gabungan daripada ibadahnya para malaikat. Gabungan. Maka itu adalah sempurna, ciptaan Allah paling sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini akal, ada nafsu. Malaikat tidak dikasih nafsu. Mereka sabina waqona diperintahkan suruh rukuk sampai dunia kiamat, sujud saja. Nah, itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan, maka Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Sujud di sini arti kata ulama bukan sujud penyembahan antara hamba kepada Allah. Kita tidak boleh menyembah selain hanya kepada Allah. Tidak boleh. Tetapi sujud kata ulama di sini adalah penghormatan. Malaikat menghormati Adam alaihissalam. Nah, karena sifatnya malaikat yang taat, maka seluruh malaikat ciptaan Allah sujud kepada Adam alaihissalam, dalam arti kata menghormati sebagai khalifah di muka bumi. Satu makhluk tadi yang merasa dia sudah paling